Oke nih Mas, yuk sambil istirahat, sambil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang yuk masalah motor-motor ya kan. Ya mungkin motor dia nih kan, lo kan dengerin aja ya kan. Nah, nih. Nah, motor dia itu kemarin banyak masalah. Nih contohnya sampai giginya jebol. Kata dia sudah masuk bengkel ya. Udah masuk bengkel nih serpihannya nih. Ini udah berapa lama yang ini nih? Ini paling 3 hari. Ini 3 hari. 3 hari kan waktu pas itu dibuka. Dibuka dicoba, tetap aja muter-muter. Balik lagi dibongkar lagi. Nih, baru bongkar bengkel, nggak tahu kenapa. Kemungkinan kalau dari analisa gue nih, ini kan di sini tuh, ini salah pasang. Satu, kedua kurang presisi, ketiga kurang tepat. Jadi motor nggak bisa jalan. Motor nggak bisa jalan nih teman-teman nih. Sama dia diputer-puter itu. Setelan koplingnya tuh benar ya. Nah ini motor Revo sampean, alhamdulillah pengerjaan lancar, baik, nggak ada kendala lebih. Intinya mulus lah pengerjaan dan insya Allah hasilnya juga baik. Nah untuk biaya yang kemarin itu gue bantu-bantuin sebenarnya. Kalau ini semuanya diganti baru, ininya baru, itu di atas 2 juta habis nih, yakin. Bloknya aja udah ketahuan ininya berapa. Ini udah 4,5 sendiri, 3,5 lah di listnya apa ya, kurang lebihnya di atas 300. Nah gue bantu-bantuin dia, cuman gue kasih harga berapa, 180 ininya juga. Nah jadi motor lu tuh insya Allah udah enak. Nah jadi sebagai tambahan buat kalian lah sebagai pengguna motor ya, apalagi kalian itu kan motor-motor capek, motor jalan terus, motor berputar, bergesekan panas, motor aktif, itu Gojek, kurir, sales, tukang-tukang AC itu yang bawa beban-beban berat tuh ya kan. Nah jadi supaya motornya itu awet, spare part dalaman mesin itu nggak gampang aus, nggak gampang terkikis, dan nggak gampang tipis. Kalian naik motor itu kenceng boleh, cepet boleh, buru-buru boleh, tetapi yang harus jadi garis merah di pikiran kalian, jangan sering-sering melakukan penarikan gas awal itu secara banyak Mas. Nah jadi artiannya diurut. Nah kadang-kadang suka sering gitu tapi jadi nggak ada tenaga. Itu salah itu. Jadi semua bilangan itu dari nol, entah motor GP, motornya yang paling kenceng, pesawat aja bilangannya pada saat dia berhenti nol dia kan. Tapi kalau misalnya mau jalan, walaupun dia udah powernya gede, tetap aja dari 0, 1, 2, 5, 10. Nah, landingnya begini, kan gitu naiknya. Nah, kalau sekaligus ditarik begini, yang ada motor itu mengentak, beset, dan sistem kerja mesin itu dia belum menyesuaikan sendiri. Jadi dia malah kaget Mas, tek gitu. Jadi kayak orang baru bangun tidur. Bangun. Kerja nggak, masih ngantuk kan gitu. Nah sama aja sistem mekanisme kerja mesin, kalau kita narik gas banyak tek, yang ada tek, itu ngepek begitu. Jadi dia belum tek. Nah mekanismenya itu dia kan menyesuaikan dulu. Nah itu sama aja kalau gue kasih logika sebagai lo kalian ngojek ya kan, ngojol ya kan, kalian mau nganter barang, mau nganter food ke lantai 10, kalian buru-buru dan cepet, misalnya coba ke lantai 10 lompat anak tangganya 2, 3, kan kaki capek. Nah sama saja tuh motor. Nah jadi secepat apapun kalian naik motor, sekencang apapun, sengebut apapun, seburu-buru apapun, emang semua motor bisa, tapi yaitu bilangnya dari nol. Jadi jangan sering-sering melakukan penarikan gas awal banyak, diurut aja, anggap aja kita nggak punya beban. Nah itu akan memicu spare part dalaman mesin itu pergerakannya tek slow gitu, nggak kaget. Tapi kalau misalnya kita narik gasnya banyak, otomatis kerja spare part itu banyak Mas, kan gitu nih. Lo lihat dari suara tangan aja, dia itu udah bernyek. Nah apalagi kita sering melakukan itu, jebol mesin itu, walaupun sekuat apapun tuh motor. Teman-teman nih, saya lagi ngobrol sambil nyantai. Makanya supaya asik dalaman spare part, nggak gampang aus ya, diurut gasnya step by step. Gue nih kalau naik motor kayak nggak gerak tangan gue, kenceng juga. Nah kita narik gasnya awal teng dan
Kalau di depan ada lampu merah, ada halangan, polisi tidur, dan nurunin gasnya pun juga diurut mas. Nah, jadi grafiknya kalau misalnya ngek, nah jadi motor itu ngek, nah kan gitu tuh, awet tuh spare partnya. Kalau diposisikan seperti itu, nih posisi saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Ini kebetulan lagi pada servis, ini udah pada jadi, ada yang sudah selesai. Nah sambil saya istirahat, jadi saya ngobrol-ngobrol tentang safety pemakaian motor supaya motor itu awet. Nah itu untuk cara pakai supaya awet. Nah terus tambah lagi untuk pergantian oli mesin. Nah kalau kalian itu kan sebagai motor aktif, motor kerja, motor aktif, Gojek, kurir, sales itu tiap hari jalan. Beda dong sama motor-motor pemakaian pulang pergi kerja. Nah itu pergantian oli mesinnya jangan terlalu lama. Kalau misalkan 10.000 ganti itu bisa. Jangan. Maksudnya 1.000. ya. Nah makanya saya kasih tahu, yang tahu motor kalian itu jalan terus aktif kalian sendiri. Misalkan lo ngojek nih, merasakan dalam 1 minggu, dalam 2 minggu ini gue akunnya gacor nggak nih, kan gitu, akunnya gacor nggak nih. Nah terus kalau gacor berarti kan motor itu jalan terus iwar-iwir, entah jauh entah kalau saya sebentar. Pokoknya antar sehari itu antar 130, pokoknya sehari itu, makanya 10 hari ganti oli saya. Sama, bener, bagus ya. Tuh coba teman-teman, 1 hari jarak tempuhnya 100 kilo coba. Nah kalau pergantian oli secara berkala pemakaian normal, kalau kita ngikutin kilometer standar pabrikan, oli mesin itu diganti di per 2000, 2500 sampai 3000 lah anggap aja ya kan. Kalau kalian jarak tempuhnya sehari 100 kilo, nah 10 hari kan udah kadang-kadang kan 1000 ya, ya kan? Iya. 1000 10 hari ya kan? 1000 tuh lebih. 1000 lebih. Nah jadi minimal ya 2 minggu ya kan, kelipatannya jangan terlalu panjang. Supaya apa? Supaya pelumasan yang ada di dalam mesin itu bisa selalu terjaga, karena motor kalian jalan kan panas tuh mas. Panas, berputar, bergesekan, bau beban orang, bau beban barang, terus bau beban motor itu sendiri. Nah kalau misalnya kalian nggak tahu kondisi motor di jalan panas, wah kita buru-buru nganter barang, akhirnya lampu merah dibenyek-benyek, terus ada macet-macet, klakson mati lah. Kita kan gini nah gasnya, buru-buru begini kan mas. Kopi kan mesinnya nggak ketahuan. Kalau saya kan motor repo udah ketahuan pasti panas. Terus itu oli mesin jangan terlalu lama digantinya. Itu poin kedua, cara pakai, jangan sering-sering melakukan penarikan gas awal banyak, diurut aja. Oli mesin ganti secara berkala, main 2 minggu 2 minggu, 10 hari 10 hari. Kita ngerelain duit buat ganti oli cuman gocap daripada jebolnya kemana-mana motor ngebul. Ya kan, sernya baret-baret, ini sernya baret-baret. Nah ini udah jelas KW juga, tambah lagi rintangan di jalan tuh banyak. Kalau kalian tahu mas, panas, bawa barang, bawa orang, bawa customer, jalan macet, kita nyelip-nyelip, otomatis kan ngegasnya nguk. Rem juga pasti malu, wah semuanya udah panas lah pikiran. Kadang-kadang kan lagi bawa kenceng motor gitu, tiba-tiba ngerem. Makanya kita itu kerja santai saja, walaupun seberat apapun kerjaan, kita anggap aja nggak ada beban. Yang penting satu, driver selamat, barang yang diantar selamat, customer yang diantar selamat, motornya juga asik-asik saja tuh begitu. Nah ini untuk poin-poin buat motor bebek ya pemakaiannya. Aslinya ya itu tadi, poinnya itu jangan sering-sering narik gas awal banyak. Kalau motor gigi, mungkin sampean tahu apa belum, jadi kalau motor gigi itu mas pemakaiannya beda sama motor matic. Kalau motor gigi, cara pakai yang baik dan memicu tenaganya itu selalu ada, sesuaikan gigi sama kecepatan. Misalnya kecepatan gigi 1 kita harus pakai gigi berapa, kecepatan sekian kita harus pakai gigi berapa. Nah kalau posisi kecepatan 0 sampai 5 10 itu kalau di motor gigi masih bermain 1-2, makanya sering-seringlah memakai kalau posisi pelan nih di bawah 15 apa di bawah kecepatan 10. Nah itu kalian main di gigi 1-2 supaya apa, tenaga awalnya itu besar. Nah itu poinnya, jangan
pas posisi kita udah bawa barang, bawa beban, posisi pelan kita pakai gigi 2-3 yang ada ngeden, walaupun kita sudah ngegasnya banyak, narik gasnya banyak. Nah itu Mas, gua aja nih kalau naik motor bebek nggak pernah yang namanya tuh gigi 3 itu udah cepet tuh ya kan, udah turun lagi kedua, pelan lagi turun 1 2 posisi pelan. Nah kalau udah di atas kecepatan 20-30 main ketiga, gigi 4 itu jarang pakai. Jadi gue tuh sering main gigi tuh, pinter-pinter main gigi. Ini buktinya udah 5 tahun pakai repo nih, masih mulus repo dia nih. Ini udah hancur-hancuran nih. Kalau masalah mesin kemungkinan wajar panas ya kan. Nah begitulah, mungkin apa dari yang gue sampaikan sedikit masuk lah ya. Nah itu artinya jangan sering-sering melakukan penarikan gas awal banyak, supaya pergerakan spare part tuh asik dan slow. Jadi pergesekannya tuh pelan. Terus posisi pergantian oli mesin jangan terlalu lama, main seminggu, main 10 hari atau main 2 minggu, main hari aja. Kalau kilometer kalian udah tahu sendiri, sehari 100 kilo ya kan. Nah itulah. Nah ya oke teman-teman, itulah sedikit bincang-bincang dari saya mekanik bengkel. Kali-kali teman-teman yang mungkin belum tahu cara melakukan atau cara memakai motor dengan baik yang saya sampaikan, apa yang saya tahu ya teman-teman ya, kali-kali bisa bermanfaat obrolan bersama teman-teman konsumen saya yang sudah servis. Saya berikan arahan supaya apa? Supaya motor teman-teman itu bisa awet, nggak gampang rusak lagi. Jangan mentang-mentang teman-teman sudah beranggapan motornya rusak parah misalkan nih. Nah pada suatu saat dilakukan servis besar-besaran dan diperbaikin sama bengkel, alhamdulillah jadi dan halus motornya kan. Ternyata teman-teman mentang-mentang sudah merasa motornya enak, main geber-geber lagi, akhirnya nggak lama nanti jebol lagi. Sedangkan motor teman-teman Gojek itu motor-motor aktif jalan terus, kita pakai yang baru saja cepet rusak, apalagi ini yang motor-motor lama, misalkan motor-motor tua. Kalau kita nggak membenahi cara pakai motor kita sendiri, maka motor kita itu cepet rusak teman-teman. Intinya pakailah motor teman-teman secara semestinya saja, jangan sering-sering melakukan penarikan gas banyak ya. Dan pergantian oli mesin harus dilakukan secara berkala juga, jangan terlalu lama ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata dan penjelasan, mohon mekanik bengkel dimaafkan, dan teman-teman bisa memberikan saran dan di kolom komentar.